Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis lingkungan industri. Bisa di next. Pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu pemindaian lingkungan. Yang kedua, analisis industri. Yang ketiga, intelijen kompetitif. Dan yang keempat yaitu peramalan. Untuk anggota kelompoknya ada Sita Nanda Safira, ada saya sendiri, Sanimeta Kalista, dan ada Fatan Arya Dinda. Bisa di next. Pemindaian lingkungan. Sebelum memulai perumusan strategi, organisasi harus memindai lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan peluang dan ancaman, serta lingkungan internalnya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Jadi pemindaian lingkungan itu sendiri adalah pemantauan, evaluasi, dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal dan internal untuk orang-orang penting di dalam perusahaan tersebut. Biasanya sebuah perusahaan menggunakan pengamatan lingkungan untuk menghindari kejutan strategi dan untuk memastikan kelangsungan jangka panjang. Penelitian telah menemukan bahwa hubungan positif antara pengamatan lingkungan dan profit ada sekitar 70% dari eksekutif di sebuah negara di dunia, baik dalam hal sosial, lingkungan, tren bisnis global. Jadi semakin penting untuk strategi perusahaan. Hal ini menurut survei dari McKinsey dan Company tahun 2008. Bisa di next. Mengidentifikasi variabel lingkungan eksternal. Dalam melakukan pengamatan lingkungan, pertama-tama manajer strategi harus mengetahui dari banyak variabel baik dari alam, sosial, lingkungan. Jadi lingkungan sosial adalah sistem sosial manusia yang mencangkup kekuatan umum yang tidak langsung menyentuh pada kegiatan jangka pendek dari organisasi yang dapat dan sering mempengaruhi keputusan jangka panjangnya. Next. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berbagai jenis dari industri. Yang pertama ada kekuatan ekonomi. Dalam kekuatan ekonomi ini mengatur pertukaran bahan baku, uang, energi, dan informasi. Yang kedua, kekuatan teknologi. Kekuatan teknologi menghasilkan penemuan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, kekuatan politik hukum. Kekuatan politik hukum ini mengalokasikan kekuatan dan memberikan hambatan untuk melindungi hukum dan peraturan. Yang keempat, pasukan sosiokultural yang mengatur nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Next. Memindai lingkungan alam. Jadi penelitian mengungkapkan bahwa pemindaian pasar untuk isu-isu lingkungan secara positif berhubungan dengan kinerja perusahaan itu sendiri karena membantu manajer untuk mengidentifikasi peluang untuk memenuhi permintaan pasar di masa depan berdasarkan produk ramah lingkungan atau prosesnya. Bisa di next. Selanjutnya ada pengamatan masyarakat lingkungan menurut analisis step-nya. Jumlah kemungkinan faktor strategi dalam lingkungan sosial itu sangat tinggi. Jumlah tersebut biasanya menjadi besar ketika kita menyadari bahwa secara umum masing-masing negara di dunia dapat diwakili oleh keunikannya tersendiri. Baik dari beberapa pasukan sosial yang sangat mirip dengan negara-negara tetangga dan beberapa di antaranya sangat berbeda. Untuk melakukan pengamatan ini, perlu mendapatkan data dan informasi dari lingkungan masyarakat. Kemungkinan faktor strategi dalam lingkungan sosial yang sangat tinggi. Oke, bisa di next.
Perubahan di bagian teknologi, lingkungan sosial juga dapat memiliki dampak yang besar pada beberapa industri. Berikut ini adalah dampak-dampak yang signifikan pada banyak industri. Yang pertama, ada perangkat informasi portable dan jaringan elektronik. Di sini menggabungkan kekuatan komputasi dari komputer pribadi, jaringan internet, gambar dan televisi, dan kenyamanan telepon. Peralat dan juga peralatan. Ini akan segera digunakan oleh mayoritas penduduk negara-negara industri untuk membuat panggilan telepon, mengirimkan email, dan mengirimkan dokumen beserta data-data lainnya. Yang kedua, yaitu ada sumber energi alternatif. Penggunaan angin, panas bumi, tenaga air, surya, biomas, dan sumber-sumber energi alternatif lainnya harus meningkat jauh. Selama 2 periode dekade terakhir, biaya manufaktur dan menginstal sistem tenaga surya mengalami penurunan sebesar 20%, dengan setiap 2 kali lipatnya dari kapasitas terpasang. Biaya pembangkit listrik dari sumber konvensional dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga ada pertanian presesi, yaitu pengolahan tanaman yang terkomputerisasi, tanaman sesuai variasi karakteristik lahan yang akan membuat pertanian lebih efisien dan berkelanjutan. Yang keempat ada asisten pribadi virtual, yaitu program komputer yang sangat cerdas untuk memonitor email, fax, dan panggilan telepon akan dapat mengambil alih tugas-tugas keseharian seperti menulis surat, mengambil file, membuat panggilan telepon, screening, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada organisme diubah secara genetik. Jadi sebuah konvergensi bioteknologi dan pertanian adalah menciptakan bidang baru, yaitu ilmu kehidupan. Yang keenam ada cerdas robot mobile. Jadi cerdas robot mobile ini yaitu pengembangan robot yang telah dibatasi oleh kurangnya perangkat sensorik dan sistem kecerdasan buatan yang canggih. Bisa di next. Untuk mengidentifikasi faktor strategi eksternal. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan untuk mendapatkan data dan informasi dari lingkungan. Dari lingkungan masyarakat, kemungkinan faktor strategi dalam lingkungan sosial yang sangat tinggi. Salah satu cara untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan lingkungan eksternal adalah dengan menggunakan matriks prioritas masalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi sejumlah tren yang cenderung muncul di lingkungan alam, sosial, dan tugas. Ini adalah masalah lingkungan strategi yang penting bahwa tren jika terjadi menentukan seperti apa industri atau dunia akan terlibat dalam waktu dekat. Yang kedua yaitu menilai kemungkinan tren ini benar-benar akan terjadi dari rendah ke menengah lalu ke tinggi. Yang ketiga yaitu mencoba untuk memastikan kemungkinan dampak dari rendah ke tinggi dari masing-masing tren ini pada perusahaan yang diperiksa. Bisa di next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fata Nadia Dingga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis industri. Sebuah industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk atau layanan serupa seperti minuman ringan atau layanan keuangan. Pemeriksaan kelompok pemangku kepentingan yang penting seperti pemasok dan pelanggan dalam lingkungan tugas perusahaan tertentu adalah bagian dari analisis industri. Lalu, dalam analisis industri ada beberapa pendekatan, seperti pendekatan Porter dalam analisis industri. Michael Porter, otoritas pada strategi bersaing, berpendapat bahwa sebuah perusahaan yang paling peduli dengan intensitas persaingan dalam industri, tingkat intensitas ini ditentukan oleh kekuatan-kekuatan kompetitif dasar. Kekuatan kolektif kekuatan ini, ia berpendapat, menentukan potensi keuntungan tertinggi di industri, di mana potensi keuntungan diukur dari berbagai segi. Jangka panjang, pengembalian modal yang diinvestasikan. Dalam hati-hati pemindaian industri, sebuah perusahaan harus menilai pentingnya untuk keberhasilan dari masing-masing 6 kekuatan, yaitu ancaman pendatang baru, persaingan antara perusahaan-perusahaan yang ada, ancaman produk pengganti,
atau layanan, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan kekuatan relatif dari stakeholders. Lalu selanjutnya, ancaman pendatang baru. Pendatang baru ke industri biasanya membawa kapasitas baru, keinginan untuk mendapat pangsa pasar dan sumber daya yang substansial. Oleh karena itu, mereka merupakan ancaman bagi perusahaan yang sudah mapan. Ancaman masuk tergantung pada adanya hambatan masuk dan reaksi yang dapat diharapkan dari pesaing yang ada. Beberapa kemungkinan hambatan masuk adalah skala ekonomi, lalu diferensiasi produk, persyaratan modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi, kerugian biaya terlepas dari ukuran, dan kebijakan pemerintah. Lalu selanjutnya ada persaingan di antara perusahaan yang ada. Di sebagian besar industri, perusahaan saling bergantung. Sebuah langkah kompetitif untuk satu perusahaan dapat diharapkan memiliki efek nyata pada pesaingnya dan dengan demikian dapat menyebabkan feedback. Menurut Porter, persaingan yang ketat terkait dengan adanya beberapa faktor, antara lain jumlah pesaing, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik produk atau layanan, besarnya biaya tetap, kapasitas, tingginya hambatan keluar, dan keragaman saingan. Lalu selanjutnya persaingan di antara perusahaan yang ada. Kebanyakan dalam industri, perusahaan saling ketergantungan. Pergerakan persaingan oleh suatu perusahaan diharapkan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap para pesaingnya, dan kemudian dapat menimbulkan pembalasan atau perlawanan. Menurut Porter, persaingan yang kuat adalah berkaitan dengan adanya berbagai faktor sebagai berikut, yaitu jumlah pesaing, lalu tingkat pertumbuhan industri, karakteristik produk atau jasa, jumlah biaya tetap, kapasitas, tingginya hambatan keluar, dan diversifikasi persaingan. Lalu poin selanjutnya, ancaman produk atau layanan pengganti. Sebuah produk pengganti adalah produk yang tampak berbeda tetapi dapat memuaskan kebutuhan yang sama dengan produk lain. Misalnya email adalah pengganti fax, NutraSweet adalah pengganti gula, internet adalah pengganti toko video, dan air kemasan adalah pengganti cola. Menurut Porter, pengganti membatasi potensi pengembalian suatu industri dengan menempatkan batas atas harga yang dapat dibebankan oleh perusahaan dalam industri tersebut secara menguntungkan. Next. Lalu poin selanjutnya, ancaman produk atau jasa substitusi. Produk-produk substitusi merupakan produk-produk yang kelihatannya berbeda, tetapi dapat memenuhi kebutuhan yang sama seperti produk lainnya. Lalu selanjutnya, kekuatan tawar-menawar pembeli. Para pembeli mempengaruhi industri melalui kemampuannya menekan harga ke bawah. Tawar-menawar untuk kualitas yang lebih tinggi atau pelayanan yang lebih baik dan peranan para pesaing berlawanan satu sama lain. Pembeli atau kelompok pembeli sangat kuat jika ada beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, pembeli melakukan pembelian dengan jumlah yang besar dari produk atau jasa penjual. Yang kedua, pembeli mempunyai kemampuan untuk menyatukan ke belakang, integrate backward, dengan menghasilkan produknya sendiri. Ketiga, para pemasok alternatif berlimpah sebab produk merupakan produk standar atau tidak dibedakan. Keempat, perubahan biaya supplier sangat kecil. Yang kelima, produk yang dibeli menunjukkan presentasi biaya pembeli yang tinggi, kemudian memberikan suatu insentif ke sekitar toko untuk harga yang lebih rendah. Keenam, pembeli memperoleh profit yang rendah dan kemudian sangat sensitif terhadap perbedaan biaya dan pelayanan. Yang ketujuh, produk yang dibeli tidak penting bagi kualitas atau harga akhir dari produk-produk atau jasa-jasa pembeli kemudian dapat dengan mudah disubstitusi tanpa mempengaruhi kerugian produk akhir. Next. Poin selanjutnya, kekuatan tawar-menawar supplier. Supplier dapat mempengaruhi suatu industri melalui kemampuannya untuk menaikkan harga atau mengurangi kualitas barang atau jasa yang dibeli. Supplier atau kelompok supplier sangat kuat jika beberapa dari faktor berikut terjadi. Pertama, industri supplier mendominasi oleh sedikit perusahaan tetapi dia menjual banyak. Kedua, produk atau jasa yang supply unik dan atau dia menambah biaya pemindahan. Yang ketiga, produk-produk atau jasa-jasa substitusi tidak tersedia, seperti kelistrikan. Dan supplier dapat menggabungkan ke depan, integrate forward, dan bersaing secara langsung dengan para pelanggan yang ada sekarang. Keempat, industri pembeli hanya membeli jumlah yang kecil dari barang-barang atau jasa-jasa kelompok supplier dan kemudian tidak perlu ke supplier. Terus selanjutnya ada kekuatan relatif pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
Sebuah gaya keenam harus ditambahkan ke daftar Porter untuk mencakup berbagai kelompok pemangku kepentingan dari lingkungan tugas. Beberapa kelompok ini adalah pemerintah, masyarakat lokal, kreditor, asosiasi perdagangan, kelompok minat khusus, serikat, pemegang saham, dan komplementors. Selanjutnya, evolusi industri. Seiring waktu, sebagian besar industri berkembang melalui serangkaian tahapan dari pertumbuhan melalui kedewasaan untuk penurunan akhirnya. Kekuatan masing-masing dari 6 kekuatan yang disebutkan sebelumnya bervariasi sesuai dengan tahap evolusi industri ini. Lalu poin selanjutnya, pengelolaan. Menurut Porter, industri-industri di dunia sangat bervariasi, mulai dari industri multidomestik sampai ke industri global. Industri-industri internasional dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu industri multinasional dan industri global. Beberapa faktor yang membedakan antara industri multidomestik dan industri global adalah: pertama, tekanan untuk koordinasi dalam operasi perusahaan multinasional di industri tersebut. Yang kedua, tekanan untuk memperlihatkan yang merupakan bagian pasar di negara sendiri. Lalu selanjutnya, penilaian risiko internasional. Beberapa perusahaan mengembangkan jaringan informasi yang rumit dan sistem komputerisasi untuk mengevaluasi dan risiko investasi peringkat. Lalu selanjutnya, kelompok strategis. Kelompok strategis adalah seperangkat unit usaha atau perusahaan yang mengejar strategi yang sama dengan sumber daya yang sama. Mengkategorikan perusahaan dalam satu industri menjadi satu set kelompok strategis ini sangat berguna sebagai cara yang lebih baik untuk memahami lingkungan yang kompetitif. Next. Lalu selanjutnya ada tipe-tipe strategis. Di dalam menganalisis tingkat intensitas persaingan di dalam suatu kelompok strategis atau industri tertentu, hal ini bermanfaat untuk mengetahui karakteristik para pesaing yang beragam untuk tujuan-tujuan yang prediktif. Tipe-tipe tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada defenders. Defenders adalah perusahaan dengan lini produk yang terbatas yang berfokus pada peningkatan efisiensi operasi yang sudah ada. Orientasi biaya ini membuat mereka tidak mungkin untuk berinovasi di daerah baru. Lalu yang selanjutnya ada prospectors. Prospectors adalah perusahaan dengan jalur produk yang cukup luas yang memfokuskan pada inovasi produk dan peluang pasar. Orientasi penjualan ini membuat mereka sedikit tidak efisien. Mereka cenderung menekankan kreativitas dibandingkan efisiensi. Lalu selanjutnya ada analyzer. Analyzers adalah perusahaan yang beroperasi sedikitnya pada 2 area produk pada pasar yang berbeda. Satu stabil dan satunya bervariasi. Di daerah yang stabil, efisiensi ditekankan. Di daerah variabel, inovasi ditekankan. Lalu selanjutnya reactors. Adalah perusahaan yang kurang dalam hubungan strategis. Struktur dan budaya yang konsisten. Tanggapan mereka sering tidak efektif terhadap tekanan lingkungan, cenderung merubah strategis sedikit demi sedikit. Lalu poin yang terakhir ada hyperkompetisi. Pada hyperkompetisi, lingkungan meningkat ke arah yang lebih tinggi dan lebih tinggi karena lebih tinggi itu, maka lebih tinggi tingkat ketidakpastian, dinamisme, heterogenitas dan pemain dan hostilitas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan intelijen kompetitif. Intelijen kompetitif adalah program formal untuk mengumpulkan informasi tentang pesaing perusahaan, yang merupakan salah satu bidang yang paling cepat berkembang dan dalam manajemen strategis. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara kinerja perusahaan dan kinerja intelijen kompetitif. Alasan utama intelijen kompetitif adalah untuk membangun kesadaran industri. 90,6% mendukung proses perencanaan strategis, 7,2%, 73,6%, dan menciptakan strategi pemasaran baru. Next.
Untuk selanjutnya, sumber intelijen kompetitif, yaitu ada data lingkungan. Sebagian besar perusahaan menggunakan organisasi luar untuk memberi mereka data lingkungan. Perusahaan seperti AC Nielsen Co. memberi pelanggan data 2 bulan tentang pangsa merek, harga eceran, presentase toko yang menyimpang barang, dan presentase toko yang kehabisan persediaan. Ahli strategi dapat menggunakan data ini untuk melihat tren regional dan nasional serta menilai pangsa pasar. Asalnya internet telah mengubah cara para strategi terlibat dalam pemindahan lingkungan. Ini menyediakan cara tercepat untuk mendapatkan data tentang hampir semua subjek. Selanjutnya ada spionase industri atau teknik pengumpulan intelijen. Beberapa perusahaan memilih untuk menggunakan spionase industri atau teknik pengumpulan intelijen untuk mendapatkan informasi langsung dari pesaing mereka. Aturan dasar dalam pengumpulan intelijen adalah bahwa sebelum suatu informasi dapat dimasukkan ke dalam laporan atau pengarahan apapun, informasi harus dievaluasi terlebih dahulu dengan dua cara, yaitu sumber informasi harus dinilai dari segi kebenaran dan keandalannya. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengurutkan reliabilitas sumber pada skala dari A sampai E. Keandalan sumber dapat dinilai berdasarkan kredensial penulis, organisasi yang mensponsor informasi, dan kinerja masa lalu di antara faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, informasi atau data harus dinilai dari segi kemungkinan kebenarannya. Ketepatan data dapat diurutkan dalam skala 1 hingga 5. Kebenaran suatu bagian data atau informasi dapat dinilai berdasarkan kesesuaian dengan bagian lain dari informasi yang diperoleh secara terpisah atau dengan golongan umum didukung oleh teknik. Selanjutnya, pemantauan kompetitif. Untuk aktivitas utama unit intelijen kompetitif ada memantau pesaing organisasi yang menawarkan produk atau layanan yang sama, serupa atau dapat diganti di area bisnis tempat perusahaan tertentu beroperasi. Profesional intelijen kompetitif menggunakan sejumlah teknik analitis, selain analisis SWOT, analisis kekuatan industri Michael Porter, dan analisis kelompok strategis. Beberapa teknik ini adalah latihan 4 sudut Porter, disiplin nilai Tracy dan Wiersema, analisis Gaylet, dan perang intelijen kompetitif merupakan kunci untuk perencanaan strategis. Next. Selanjutnya, peramalan pemindahan lingkungan menyediakan data yang cukup sulit tentang situasi saat ini dan tren saat ini. Tapi intuisi dan keberuntungan diperlukan untuk memprediksi secara akurat apakah tren ini akan berlanjut. Perakiran yang dihasilkan bagaimanapun biasanya didasarkan pada serangkaian asumsi yang valid atau tidak. Bahaya asumsi dasar yang salah adalah penyebab yang paling sering dari kesalahan peramalan. Namun demikian, banyak manajer yang merumuskan dan mengimplementasikan strategis jarang menganggap bahwa keberhasilan mereka didasarkan pada serangkaian asumsi dasar. Banyak rencana strategis hanya didasarkan pada proyeksi situasi saat ini. Next. Selanjutnya, teknik peramalan yang bermanfaat. Berbagai teknik digunakan untuk meramalkan situasi masa depan. Mereka tidak menceritakan apa masa depan. Mereka hanya menyatakan apa yang bisa terjadi, bukan apa yang terjadi. Dengan demikian, mereka dapat digunakan untuk membentuk serangkaian asumsi yang masuk akal tentang masa depan. Setiap teknik memiliki pendukung dan pengkritiknya. Sebuah studi terhadap hampir 500 perusahaan terbesar di dunia mengungkapkan bahwa ekstrapolasi tren menjadi bentuk peramalan yang paling banyak dipraktikkan. Lebih dari 70% menggunakan teknik ini sekali atau sering. Sederhananya, ekstrapolasi adalah perpanjangan dari tren saat ini ke masa depan.
yang didasarkan pada asumsi bahwa dunia cukup konsisten dan berubah perlahan dalam jangka pendek. Metode deret waktu adalah pendekatan jenis ini. Mereka mencoba untuk sejarah ke depan ke masa depan. Masalah dasar dengan ekstrapolasi adalah bahwa tren historis yang didasarkan pada serangkaian pola atau hubungan di antara begitu banyak variabel yang berbeda, sehingga perubahan pada salah satunya secara drastis dapat mengubah arah tren masa depan. Next. Selanjutnya, tekniknya yaitu yang pertama brainstorming, pendapat ahli, dan permodelan statistik. Ini merupakan teknik peramalan yang sangat populer. Curah pendapatan adalah pendekatan non kuantitatif yang hanya membutuhkan kehadiran orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang situasi yang akan diprediksi. Aturan dasarnya adalah mengajukan ide tanpa terlebih dahulu menyaringnya secara metal. Tidak ada kritik yang diperbolehkan, ide-ide liar didorong. Ide-ide harus dibangun dan di atas ide-ide sebelumnya sampai konsensus tercapai. Ini merupakan teknik yang baik untuk digunakan dengan manajer operasi yang lebih percaya pada firasat daripada teknik penghitungan angka secara kuantitatif. Selanjutnya pasar prediksi. Pasar prediksi adalah teknik peramalan yang terbaru yang memungkinkan masih belum. Pasar prediksi adalah teknik peramalan baru yang dimungkinkan oleh akses mudah ke internet seperti yang ditekankan oleh James Surowiecki dalam kebijakan orang banyak. Kesimpulan kelompok besar seringkali bisa lebih baik daripada kesimpulan para ahli karena kelompok seperti itu dapat mengumpulkan sejumlah besar kebijaksanaan yang tersebar. Pasar prediksi adalah pasar elektronik skala kecil yang sering terbuka untuk karyawan manapun yang menginginkan imbalan dengan peristiwa masa depan yang terukur seperti data penjualan untuk workstation komputer, jumlah bug dalam aplikasi, dan pola penggunaan produk. Pasar ini menghasilkan harga kontrak prediksi, harga yang dapat diinterpretasikan sebagai perkiraan gabungan pasar. Next. Penulisan skenario. Penulisan skenario adalah teknik yang paling banyak digunakan setelah ekstrapolasi tren. Berdasarkan dari Royal Dutch Shell, skenario adalah deskripsi terfokus dari kemungkinan masa depan yang berbeda yang disajikan secara naratif. Skenario demikian mungkin hanya deskripsi tertulis dari beberapa keadaan masa depan dalam hal variabel kunci dan isu dapat dihasilkan dalam kombinasi dengan teknik peramalan lainnya. Selanjutnya, skenario macam ini dikembangkan dan dengan menganalisis kemungkinan dampak kekuatan sosial di masa depan pada kelompok kunci dalam industri tertentu. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.